Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bertemu kembali pada kajian Islam di Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang. Hari ini Selasa 26 Agustus 2025. Tema pada pagi hari ini adalah kolbu yang dikunci mati oleh Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, kolbu atau jantung, atau tepatnya kolbu kiri atau jantung sebelah kiri, sesungguhnya itu adalah tempat hidayah dari Allah yang Allah masukkan ke dalam kolbu kiri itu. Namun demikian Bapak Ibu, perlu kita perhatikan bahwa apabila kolbu itu mempunyai suatu keinginan tentang ketauhidan, atau kolbu kiri itu selalu mencari kebenaran Allah maksudnya, maka disitulah sebenarnya Allah akan tunjukkan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, di dalam kolbu kiri itu sebenarnya terdapat komponen yang telah Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk mengenal Allah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi komponen itu diantaranya adalah jiwa, akal, iman, ruh, pendengaran batin, penglihatan batin, dan fuad. Di fuad itu sendiri adalah inti daripada jiwa. Jadi untuk menangkap sinyal-sinyal cahaya dari Allah, atau karunia atau hidayah dari Allah. Namun demikian, ketika jiwa atau fuad ini diarahkan untuk mencari suatu kebenaran, maka Allah akan segera membukakannya, segera. Jadi ketika orang itu mencari kebenaran Allah, orang itu berusaha dengan sungguh-sungguh, orang itu selalu meningkatkan imannya, orang itu selalu menjaga kesucian jiwanya, maka Allah pasti akan membuka kebenaran itu. Namun demikian, apabila fuad atau jiwa itu diarahkan kepada kecintaan dunia, di mana dia mencintai dunia daripada kehidupan akhirat, maka Allah akan mengunci mati kolbu kiri kita, jiwa kita, fuad kita, dan orang itu tidak akan pernah mendapatkan petunjuk dari Allah. Orang itu tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah. Orang itu tidak akan pernah mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi walaupun dia bisa melihat melalui mata, bisa mendengar melalui telinga, tapi pendengaran kolbunya, penglihatan kolbunya sudah dikunci mati oleh Allah. Mari kita lihat Bapak Ibu di dalam surat An-Nahl ayat 107 dan 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan dunia, atau mereka memilih tujuan hidupnya adalah dunia lebih dari akhirat. Wa annallaha la yahdil qaumal kafirin, dan bahwasanya Allah tiada memberikan petunjuk kepada kaum kafir. Artinya kaum yang tidak akan pernah mendapatkan petunjuk dari Allah.
Kemudian di dalam surat An-Nahl ayat 108 Allah juga melanjutkan tentang peringatan untuk kita. Ulaikal ladzina taballahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Mereka itulah orang-orang yang qalbunya, pendengarannya, penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah. Nah, ini sebenarnya adalah musibah bagi orang beriman. Manakala dia diberikan ujian, diberikan ketidaknyamanan, kemudian diberikan kesengsaraan, atau diberikan semisal sebuah kenikmatan, tetapi dia dengan cara zalim, tetapi dia dengan cara merugikan orang lain, tetapi dia dengan cara melakukan penipuan dan kejahatan kepada orang lain demi mencintai dunia, dia pergunakan segala cara. Namun yang lebih berat adalah ketika pada saat itu kalbunya dikunci mati oleh Allah, jiwanya dikunci mati oleh Allah, fuadnya dikunci mati oleh Allah, pendengaran juga dikunci mati oleh Allah, penglihatan batinnya dikunci mati oleh Allah. Maka dia tidak akan pernah menerima nasihat dari orang lain, bahkan dia semakin liar kehidupannya. Wa ulaika humul ghafilun, dan mereka itulah adalah orang-orang yang lalai. Siapa orang itu? Yaitu orang yang tidak pernah mengingat Allah, karena tertutup dengan kecintaan yang sangat lebih kepada dunia dibandingkan kecintaannya kepada kehidupan akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika seorang manusia itu cintanya kepada dunia lebih daripada kecintaannya kepada akhirat, maka disitulah kenapa dikunci mati oleh Allah, mengapa tidak pernah mendapatkan hidayah dari Allah, karena sudah ada hijab, ada dinding pemisah antara cinta kepada dunia yang berlebihan, kemudian di satu sisi antara cinta kepada Allah, dan dia memilih cinta kepada dunia. Disitulah ada hijab. Jadi Allah tidak bisa, cahaya Allah tidak bisa menembus kalbunya. Ya. Justru Allah itu mengunci mati kalbunya, mengunci mati fuadnya di situ. Bapak Ibu yang saya hormati, makanya tidak heran Bapak Ibu kalau orang itu sudah cinta kepada dunia, tamak kepada dunia, ya, segala cara dia pakai, ya. Dia diingatkan orang lain ya seperti angin lewat saja, karena sebenarnya Allah lagi mengunci mati, dan hidayah Allah tidak kasih itu, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya di dalam diri kita itu ada fuad. Fuad itu sebenarnya adalah banteng terakhir yang tidak bisa dibohongi. Fuad itu inti daripada jiwa, sementara jiwa itu bertauhid kepada Allah, ya. Makanya orang-orang yang dikunci mati fuad atau jiwanya, ini musibah besar. Kenapa? Karena di dalam surat An-Najm ayat 11, di situ Allah berfirman, "Ma kadzabal fuadu ma ra'ah." Apa artinya? Fuadnya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Jadi penglihatan batin yang dilihat oleh fuad, dia sampaikan apa adanya. Dia sampaikan kepada. Jadi ketika kita mencari dunia, dia katakan ini halal, ini haram. Dan ketika fuad yang mengungkap kebenaran itu, kalau itu bukan miliknya, dia tidak ambil. Kalaupun dia miliknya secara halal, dia keluarkan hak orang miskin. Dia keluarkan zakatnya, dia keluarkan sedekahnya, seperti itu. Jadi situlah Allah sebenarnya terkait dengan hal ini akan mengikuti perasaan hambanya. Jadi niatnya kemana? Kalau niatnya kepada Allah, niatnya kepada akhirat, Allah buka. Kalau niatnya kepada dunia dibandingkan akhirat, Allah kunci mati kalbu. Ya. Kita lihat sebuah hadis Nabi dari riwayat Muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ya. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, ilal qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah hanya melihat kepada qalbu dan amalan kalian. Jadi apa-apa yang ada di dunia ini nanti sudah ada artinya ya. Orang siang malam, lembur dan sebagainya, tetapi diniatkan karena cintanya kepada dunia, itu percuma ya. Bukan kita tidak boleh mencari dunia, tidak, tapi kita harus mencari dunia, tapi yang pertama niatkan karena Allah, kemudian dengan jalan yang halal, dengan cara-cara yang baik-baik, tidak menyakiti orang lain, tidak mendolimi orang lain. Itu yang diminta oleh Allah. Ketika kita dapatkan, jangan lupa hak orang lain. Seperti itu yang diminta oleh Allah. Dan jangan sampai ketika kita mencari dunia ini, jangan lalai dari mengingat Allah. Jadi mengingat Allah yang utama, baru silahkan setelah itu mencari dunia. Kemudian Allah juga tidak melihat kepada harta dan wajah kita. Apakah kita ganteng, apakah kita punya jabatan, apakah kita punya kedudukan, apakah kita punya harta yang melimpah, ataukah kita orang miskin atau orang biasa, atau wajah kita tidak ganteng dan tidak cantik. Itu tidak ada ukuran bagi Allah. Kemudian yang berikutnya yang dilihat oleh Allah adalah qalbunya, jiwanya, fuadnya. Untuk apa yang dipakai di dunia? Kemudian amalannya, amalan-amalan apa yang menjadi andalan kita ketika kita hidup di dunia. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Marilah kita manfaatkan jiwa kita atau fuad kita untuk melebihi cintanya kepada kehidupan akhirat dibandingkan kepada kehidupan dunia. Karena dengan mencintai lebih kepada kehidupan akhirat, maka kita akan mendapat hidayah dari Allah, mendapat petunjuk dari Allah, mendapat rahmat dari Allah, dan yang paling penting adalah cahaya itu selalu mengalir di dalam qalbu kiri kita, di dalam jiwa kita, di dalam fuad kita, yaitu cahaya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.